Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, puja puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang kali ini Allah masih memberikan kemampuan, kekuatan, kenikmatan kepada kita sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga tentu kepada umatnya yang senantiasa taat, patuh, tumut terhadap ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, mengenal seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak keutamaan, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepadanya. Di antaranya Allah menganugerahkan kepada beliau satu kemampuan yang oleh para ulama disebut dengan jawami'ul kalim, yaitu kemampuan untuk menyampaikan satu pesan dengan kata-kata yang singkat namun maknanya begitu sangat padat dan mendalam. Seperti halnya ihwati iman rahimakumullah, dikisahkan di dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengisahkan bahwa jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabiullah, dan beliau mengatakan, sahabat tersebut meminta petuah kepada Rasulullah, idzoni wa auziz, ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Ya Rasulullah, berilah aku sesuatu yang bisa menenteramkan dan juga menenangkan jiwaku. Berilah aku petunjuk ya Rasul. Namun petunjuk itu yang beliau minta itu yang singkat, jangan panjang. Ihwati iman rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, faqala idza qumta fi shalatika fasholli sholatan muwadda'in. Beliau memesankan kepada sahabat ini, wahai sahabatku, satu pesan untuk engkau. Idza qumta, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, fi sholatika, sholat apapun yang engkau kerjakan, fasholli sholatan muwadda'in, maka laksanakanlah sholat yang engkau laksanakan itu dan hadirkan di dalam jiwa dan juga raga serta hati engkau bahwa sholat yang engkau laksanakan adalah sholat yang terakhir. Jamaah rahimakumullah, pesan pertama Rasulullah kepada beliau bagaimana kita sahabat tersebut untuk memperhatikan sholatnya, dengan menghadirkan perasaan di dalam diri bahwa ini adalah sholat yang terakhir, maka niscaya pasti siapapun yang melakukan amal terakhir ingin bahwa amal tersebut itu adalah amal yang terbaik, dan tidak ingin ketika misalkan amal yang terakhir ini justru adalah amal yang negatif, amal yang buruk, amal yang menyimpan kesan di siapapun yang melihatnya, di siapapun yang memandangnya itu ternyata sesuatu yang tidak baik. Karenanya jamaah rahimakumullah, ketika hadir perasaan di dalam hati kita ketika melaksanakan sholat bahwa ini adalah sholat yang terakhir, maka niscaya kita pun akan melaksanakan sholat tersebut dengan sangat penuh dengan kekhusyuan, tidak asal-asalan. Akan diperhatikan mulai dari niatnya, mulai dari gerakannya, mulai dari bacaannya, dan seluruh apapun yang terkait dengan sholat itu diperhatikan. Dikisahkan ihwati iman rahimakumullah di salah satu hadis bahwa anna rajulan, ada seorang laki-laki dakhalal masjid, yaitu beliau masuk ke dalam masjid. War Rasul, adapun Rasul itu sedang duduk di salah satu sudut masjid.
Maka sahabat tersebut sholat diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata jamaah rahimakumullah, ketika beres sholat sahabat tersebut langsung menghadap kepada Rasulullah. Namun apa yang dikatakan oleh Rasul setelah sahabat tersebut mengucapkan salam lalu dijawab oleh Rasul waalaikumsalam, dan dilanjutkan irji, ulangi lagi sholatmu, fa innaka lam tusolli, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Sahabat tersebut tidak bertanya, tidak bilang apa-apa, langsung saja mengulanginya untuk melaksanakan sholat sesuai dengan perintah Rasul. Selesai sholat yang kedua, jamaah rahimakumullah, akhirnya menghadap lagi kepada Rasulullah. Dan di luar dugaan, yang kedua kalinya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk mengulangi lagi sholatnya. Sampai di dalam salah satu kisah disebutkan 3 kali dilakukan demikian. Sampai di akhirnya wa iman rahimakumullah, sahabat tersebut merasa bingung, ieu teh kumaha, naha bet kudu diulang terus. Padahal ini adalah sholat yang terbaik. Maka dia mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq ma ahsanadh. Ya Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau, ini adalah sholat yang terbaik, ini adalah sholat yang paling bagus menurutku yang aku kerjakan dan aku lakukan. Maka Rasulullah SAW sampai sahabat tersebut, alimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ya Rasul bagaimana sholat yang baik tersebut. Maka Rasulullah SAW di dalam sabdanya, idza kumta ila sholat, jika engkau mau melaksanakan sholat, fasbighil wudu, perhatikan, sempurnakan wudunya dengan baik. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, di dalam hadis tersebut cukup panjang dikisahkan, kalau kalian mau ruku, rukulah dengan tenang, dengan tumak ninah. Tong siga hayam nuker macokan parabna, ikhwati iman rahimakumullah. Kalau kalian sedang melaksanakan ruku, rukulah dengan penuh ketawaduan dan kehusyuan. Jangan tergesa-gesa. Sehingga sholat itu betul-betul ini adalah merupakan pengabdian dan juga ibadah yang terbaik yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itulah dengan hadirnya perasaan di dalam hati bahwa ini adalah sholat yang terakhir, niscaya pasti kita pun akan sangat memperhatikan segala sesuatu yang terkait dengan sholat tersebut sehingga tidak asal-asal. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan pesannya kepada sahabat ini, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Wahai sahabatku, kalaulah engkau itu akan berkata, akan berucap sesuatu, maka aku minta kepadamu, ucapkanlah sesuatu yang baik. Jangan engkau mengucapkan sesuatu yang menyebabkan engkau akan menyesal dan juga harus meminta maaf di kemudian hari. Ini pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bahwa ihfad lisanaka, jagalah lisanmu, karena dengan menjaga lisan insya Allah pasti akan selamat. Banyak yang namanya permusuhan, banyak yang namanya pertengkaran disebabkan apa jamaah rahmatullah? Karena lisan. Banyak juga yang namanya rumah tangga akhirnya juga hancur berantakan dikarenakan tidak bisa menjaga lisan. Maka Rasulullah SAW berpesan, jangan engkau mengucapkan sesuatu yang kelak nanti engkau akan menyesal dan juga harus meminta maaf. Dan akhirnya jamaah rahimakumullah, kita pun menerima akibatnya. Imam Syafi'i jamaah rahimakumullah di dalam salah satu perkataannya menyatakan bahwa idza aradal kalam fa alaihi ayyufakkira qabla kalam. Jika engkau hendak mengucapkan sesuatu, maka hendaklah engkau memikirkan terlebih dahulu bagaimana akibatnya dari ucapan kita ini. Fa in dhaharatil maslahat takallam, kalau ternyata itu akan membawa maslahat, maka ucapkanlah. Tapi wa in syakka lam yatakallam, tapi kalau sekiranya engkau itu merasa ragu, hariwang, sieun, takut bahwa ini akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik,
maka kata Imam Syafi'i, jangan engkau mengucapkannya. Inilah jamaah rahimakumullah panduan dari Rasulullah untuk kita di dalam bertutur kata, berucap, ihfad lisanaka, jaga lisan. Karena dengan menjaga lisan insyaallah akan menunjukkan sebagai wujud keimanan. Di dalam sabdanya Rasulullah juga mengatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, kepada hari akhir, maka hendaklah kalian itu diam atau berkata sesuatu yang baik. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, Rasulullah berpesan kepada sahabat tersebut, wajma'il iyas mimma fi yadain nas. Maka kumpulkanlah sebanyak-banyaknya perasaan putus asa atas apa yang ada di tangan manusia. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah agar kita ini memiliki sifat qanaah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal, ar-ridha bi qada'illahi ta'ala wa taslimu li amri alima anna ma 'indallahi khairul lil abrar. Yang namanya qanaah itu adalah merupakan merasa ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala dan juga berserah diri kepada keputusannya dengan meyakini segala sesuatu yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik. Bisa jadi mungkin menurut kita ini buruk, padahal menurut Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan bukan hal yang tidak mungkin ini baik menurut kita, tapi ternyata di hadapan Allah itu adalah tidak baik untuk kita. Karenanya jamaah rahimakumullah, 3 pesan dari Rasulullah untuk kita. Yang pertama adalah perhatikan sholat. Hadirkan setiap akan sholat ini seolah-olah perasaan itu bahwa ini adalah sholat yang terakhir. Yang kedua, jaga lisan, ucapkan sesuatu yang sudah jelas-jelas membawa maslahat dan tahan kalau sekiranya ucapan tersebut itu akan membawa mafsadat. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita memiliki sifat qanaah, yaitu merasa ridho dengan segala keputusan Allah untuk kita. Jamaah rahimakumullah, itulah 3 pesan dari Rasulullah yang insya Allah jika kita mengamalkannya, jika kita memaksimalkannya di dalam kehidupan kita, niscaya pasti akan membawa keselamatan untuk kita. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.